Bismillah. Qala Malik rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salat az-zuhr wal 'asr. Idza kana ala dhahri sayyidin wa yajma'u baina al-maghrib wal isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asri idza kana 'ala dhahri sayri wa yajma'u baina al-maghribi wal isya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yazidu fi safari 'ala rak'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في سفره على ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان كذلك. Qala Malik rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal 'asr idza kana ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal isya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safarin ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asr idza kana على ظهر سيره ويجمع بين المغرب والعشاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين وابي بكر وعمر وعثمان. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal 'asri idza kana ala zuhri sayrin wa yajma'u baina al-maghrib wa isya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu Kisafarin ala ra'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Waktu salat Jumat kita dapati orang-orang yang masih menderes karet, orang-orang yang sibuk di kebun sawit masih sibuk di kebun sawit, bahkan yang ngarit untuk makanan kambing dan sapi mereka masih cuek mendengar khutbah dan mereka masih di sawah ladang mereka. Maka Allah akan menutup hati-hati mereka dan mereka menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, cuek. Orang salat Jumat dia tidak merasa dosa, tidak melaksanakan salat Jumat. Maka inilah pendalilan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tentang kewajiban salat Jumat, dan juga dinukilkan ijma' oleh para ulama
seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Maka salat Jumat hukumnya adalah wajib. Kemudian kita setelah membahas tentang permasalahan keutamaan salat Jumat dan juga kewajiban salat Jumat, kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama tentang bab Jum'ah ini dinukilkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Hadis yang pertama hadis Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man jaa'a minkum al-jumu'ata falyattasil. Man jaa'a minkum al-jumu'ata falyattasil. Di dalam hadis ini dari Abdullah bin Umar muttafaqun alaih membahas tentang permasalahan mandi Jumat. Setelah kita mengetahui salat Jumat wajib dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma', maka bagaimana permasalahan mandi untuk pergi salat Jumat? Maka di sini disebutkan man jaa'a minkum al-jumu'ah, barang siapa yang di antara kalian mendatangi untuk salat Jumat, falyattasil, agar wajib baginya melaksanakan salat Jumat. Maka makna dari hadis ini pembahasan tentang hukum mandi salat Jumat itu bagaimana hukumnya. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Pertama, kelompok Adz-Dzahiriyah yang dipopularkan oleh Ibnu Hazm yang merupakan madhab dari Daud Adz-Dzahiri yang masyhur dengan kelompok Adz-Dzahiriyah, dan yang zahir dari ucapan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan ini pilihan beliau, bahwa mandi Jum'ah, mandi untuk salat Jum'ah hukumnya wajib. Beristidlal dengan hadis muttafaqun alaih yang ada di dalam kitab ini. Man jaa'a minkumul jumu'ah falyattasil. Wajah pendalilannya, barang siapa yang masuk kepadanya hari Jumat dan ingin melaksanakan salat Jumat, falyattasil. Wajah pendalilan dari ilmu lughatil arabiyah, falyattasil i'rabnya yattasil fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr. Maka di ilmu usul falyattasil bermakna wajib baginya untuk mandi. Maka ini wajah pendalilan yang sangat jelas. Dan begitupun di dalam hadis yang lain dari berbagai sahabat, dari Ibnu Umar, dari Abi Hurairah, dari Aisyah dan yang lainnya, disebutkan dengan lafaz ghuslu yaumil jumu'ah, mandi di hari Jumat itu wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalim, atas seluruh orang-orang yang muhtalim, sudah balik. Ini hadis yang kedua. Maka kalau tadi hadis yang pertama di hadis Ibnu Umar, barang siapa yang ingin salat Jumat falyattasil, agar dia mandi Jumat. Dan di riwayat yang lain yang muttafaqun alaih juga dari berbagai sahabat, ghuslu yaumil jumu'ah wajibun, jelas lafadznya. Mandi hari Jumat itu wajib bagi orang-orang yang sudah balik, sudah mimpi basah al-muhtalim. Dari dua pendalilan ini, salat mandi Jumat hukumnya wajib menurut pendapat Daud Adz-Dzahiri dan Ibnu Hazm dan Syekh kami Muqbil, dan wallahu alam ini yang rajih. Dan di sana pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama. Makna jumhur ulama adalah kebanyakan dari para ulama, seperti di antaranya al-a'imah al-arba'ah dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka mereka beristidlal dengan hadis Samurah, yang mana lafadznya man tawadda'a yaumul jumu'ah fiha wa nikmat wa man iktasala fattasala afdal.
faman iktasala wal ghuslu afdal. Maka beristinbat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka baginya penuh kenikmatan. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu adalah afdal. Beristinbat dengan hadis ini bahwa mandi itu di hari Jumat adalah afdal, maka di sini kalimat afdal lebih baik, berarti bukan wajib. Maka ini pendalilan yang paling kuat dari jumhur ulama. Namun yang rajih barakallahu fikum bahwa mandi Jumat wajib, pendalilannya dari dua hadis yang dua-duanya muttafaqun alaih, dan wajah pendalilannya pun jelas. Barang siapa yang masuk kepadanya hari Jumat agar mandi, dan barang siapa yang ingin salat Jumat falyagtasil, maka lafaz falyagtasil dan juga lafaz ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, mandi Jumat wajib bagi orang-orang yang sudah balik. Ini jelas tentang permasalahan kewajiban salat Jumat yang pendalilannya sangat jelas. Adapun hanya sekedar di hadis yang datang dari Samurah disebutkan waman ibtasala fal ghuslu afdal, bahwa barang siapa yang mandi dan mandi itu lebih baik, maka kita katakan lafaz afdal tidak mengharuskan menurunkan derajat wajib kepada sunnah, karena yang maknanya afdal adalah lebih baik. Maka bisa jadi mandi itu lebih baik, maknanya karena dia wajib jadi lebih baik. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, tetaplah kewajiban salat, kewajiban mandi itu tidak bisa diturunkan dengan hadis Samurah. Barang siapa yang mandi maka dia afdal. Kalimat afdal di sini tidak bisa menurunkan kewajiban-kewajiban di dalam lafaz-lafaz yang tadi, wajibun ala kulli muhtalim falyabtasil, kemudian diturunkan dengan lafaz afdal, karena lafaz afdal bahkan di sini kalau kita gabungkan hadis ini berarti afdal maknanya yang terbaik. Berarti kalau yang terbaik bisa jadi dia hukumnya wajib. Bahwa ghuslul Jumat afdal, sangat baik, lebih baik daripada wudu. Fahada mahmulun alal wujub. Alhasil mandi Jumat hukumnya yang rajih adalah dia itu sunnah. Afwan, dia itu wajib menurut pendapat Daud Az-Zahiri dan juga pendapat dari para al-ulama yang mewajibkannya. Dan ini yang zahir adalah pendapat Syekh kami Mukbil dan pendapat kita juga. Adapun jumhur ulama mengatakan sunnah, beristidlal dengan hadis Samurah yang kami sebutkan, dan itu pendalilan mereka yang paling kuat dengan lafaz afdal. Dan kita jawab tadi bahwa kalimat afdal tidak menurunkan kewajiban di dalam keumuman hadis mandi yaumul Jumat adalah wajib. Kok bisa diturunkan dengan lafaz afdal tadi? Padahal kita bawa kalimat afdal maknanya lebih baik, maknanya seperti wajib lebih baik. Kemudian di sini ada masalah. Bagaimana jika seseorang mandi Jumat sekalian juga mandi junub? Bolehkah dengan niat satu mandi? Jawabnya boleh. Mau satu mandi boleh, mau dua kali mandi boleh juga. Yang jelas untuk permasalahan yaumul Jum'ah maka telah datang targhib bagi orang-orang yang tidak jomblo untuk mendatangi istrinya. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya yang sanadnya sahih, man ghasala wattasala fi yaumil Jum'ah. Maknanya barang siapa yang mandi Jumat dan menjadikan istrinya mandi. Menjadikan istri kita mandi dengan apa? Dengan berhubungan intim.
Ya Hudzaifah, apa makna berhubungan intim? Gak tahu dia, biarkan saja. Masih kecil. Maka makna di sini adalah ditafsirkan oleh para ulama, man ghassala wattasala. Barang siapa dia wajib mandi Jumat, sesuai hadis tadi. Barang siapa yang sudah balik wajib mandi Jumat, dan barang siapa yang hendak salat Jumat falyattasil, wajib mandi Jumat. Barang siapa yang dianya mandi Jumat dan menjadikan istrinya mandi Jumat, para ulama berpendapat hadis ini menjadi pendalilan tentang keutamaan berhubungan intim di hari Jumat. Apa makna hubungan intim? Goro ya, gotong royong. Keutamaan gotong royong, berkeringat terus mandi gitu. Khair insyaallah. Al-muhim dari sini menjadi pendalilan mandi Jumat dan juga memandikan istrinya. Maka di sini bolehkah kita mandi Jumat dan mandi junub? Jawabnya boleh. Dilakukan dalam satu kali boleh. Mana pendalilannya? Pertama, innamal a'malu binniyat. Bahwa sungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. 2 kali amalan dijadikan 1 kali dengan 1 niat. Jadi sambil dia mandi junub, sambil dia juga mandi Jumat. Namun disebutkan oleh para fuqaha dan ilmu usul syarat apa hukumnya harus sama. Maka ini sesuai dengan madhab kita, madhab yang mewajibkan sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya apa? Afwan. Mandi Jumat hukumnya apa? Wajib. Mandi junub hukumnya apa? Wajib. Maka keduanya wajib bisa diamalkan satu amalan. Maka di saat kita telah gotong royong dengan istri kita, kemudian